Halo semuanya, perkenalkan hari ini saya akan membahas materi mengenai biofarmasetika sediaan rektal. Untuk itu, ada topik yang akan dibahas yaitu anatomi dan fisiologis rektum meliputi luas permukaan, pH, vaskularisasi. Lalu ada mekanisme absorpsi obat melalui mukosa rektal. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi dari absorpsi, ada dua, di mana itu ada faktor fisiologis meliputi isi kolon, rute dryness vena atau efek lintas pertama. Lalu ada faktor yang kedua yaitu faktor fisikokimia atau meliputi kelarutan, koefisien partisi, dan juga ukuran vertikal. Langsung saja pada pendahuluan, sediaan rektal ini adalah salah satu penghantaran obat yang digunakan untuk memberikan efek lokal maupun sistemik. Rutenya ini menjadi alternatif ketika pemberian oral itu tidak memungkinkan, seperti pada pasien yang muntah ataupun disfagia ataupun kondisi tidak sadar. Lalu pemberian melalui rektal dapat mengurangi metabolisme lintas pertama secara parsial, tergantung dari lokasi absorpsi rektum itu sendiri. Keberhasilannya ini melalui rektal dipengaruhi oleh proses pelepasan obat dari basis, pelarutan dalam cairan rektum, dan juga absorpsi melalui mukosa rektal. Lalu selanjutnya itu ada anatomi dan fisiologi rektum. Nah, di mana panjang rektum organ silindris di bagian ujung usus besar yaitu 11-15 cm. Lalu untuk luas permukaan absorpsi itu 200-400 cm kubik atau sangat terbatas karena tidak memiliki fili atau mikrofili. Lalu ada volume cairan rektal itu kurang lebih 1-3 mili, sangat sedikit dan membatasi pelarutan obat secara ekstensif. Lalu pH cairannya itu netral, kisaran 7,2 sampai 7,4. Kapasitas dapar atau buffernya ini sangat rendah dan juga pH-nya itu akan mengikuti sifat obat yang melarut. Lalu ada anatomi dan fisiologi rektum, bagian vaskularisasi rektum dan efek lintas pertama atau first pass effect, di mana vena rektalisasi superior menuju vena portal menuju ke hati akan mengakibatkan potensi first pass metabolism. Sedangkan vena rektalisasi media dan inferior menuju sirkulasi sistemik itu untuk menghindari terjadinya first pass. Vena rektal superior atau bagian atas itu mengalir ke vena porta masuk ke dalam hati, di mana yang sudah saya katakan akan terjadinya lintas pertama atau first pass effect, sedangkan vena rektal tengah dan inferior atau bagian bawah mengalir ke vena cava inferior dan langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Posisinya ini sangat penting, di mana obat yang diberikan di bagian bawah rektum akan terhindar dari perusakan oleh enzim hati. Selanjutnya ada mekanisme absorpsi obat melalui mukosa rektal. Absorpsi utama itu terjadi di mana mekanisme difusi pasif. Tahapannya itu ada liberation, lalu menuju pelepasan obat dari basis dissolution, lalu pelarutan obat dalam cairan rektum absorpsi dan difusi pasif melalui mukosa rektal. Melalui jalur paraseluler di mana difusi molekuler melalui ruang antar sel atau persimpangan sempit, kapasitas rute ini itu sangat terbatas. Lalu ada faktor fisiologis yang merupakan faktor yang akan mempengaruhi dari absorpsi, di mana faktor fisiologis ini ada 3, yaitu kandungan rektum, motilitas rektal, dan juga rute dryness vena. Kandungan rektum, keberadaan feses menghambat kontak obat dengan mukosa dan mempengaruhi viskositas cairan, di mana penyerapan optimal terjadi pada rektum yang kosong. Lalu ada motilitas rektal, gerakan usus yang berlebih atau terjadi diare akut, maka itu akan memperpendek waktu kontak sediaan dengan mukosa sehingga menurunkan efektivitas absorpsi secara drastis. Lalu yang ketiga ada rute dryness vena, di mana sediaan itu, kedalaman insersi sediaan menentukan dari nasib obat. Posisi yang terlalu dalam akan membawa obat ke vena rektal superior yang akan nantinya masuk ke hati, yang akan melewati terjadinya first pass effect. Lalu ada faktor yang kedua yaitu faktor fisikokimia yang mempengaruhi absorpsi. Ada 4 poin: kelarutan, koefisien partisi, ukuran partikel, dan juga derajat ionisasi atau pKa. Untuk kelarutan atau solubility, di mana karena volume cairan rektum itu sangat sedikit,
atau 1-3 mili, sehingga obat itu harus cukup hidrofilik untuk melarut, namun cukup lipofilik untuk menembus epitel. Lalu untuk koefisien partisi, di mana menentukan kecepatan perpindahan obat dari basis sediaan menuju ke cairan air rektum. Basis dan obat itu harus memiliki afinitas yang tepat agar obatnya itu bisa dilepaskan. Lalu ada ukuran partikel, di mana ukuran partikel ideal itu adalah 50-100 mikrometer. Semakin kecil ukuran, maka luas permukaannya itu akan meningkat, sehingga kecepatan disolusi itu bisa menjadi lebih cepat. Lalu ada derajat ionisasi atau pKa. Obat basa dengan pKa mendekati pH rektum atau 7,2-7,4, sehingga cenderung berada dalam bentuk tidak terionisasi, sehingga lebih mudah diserap atau lipofilik. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah sediaan rektal itu adalah rute penghantaran obat yang dipengaruhi oleh karakteristik anatomi dan fisiologi dari rektum, termasuk luas permukaan absorpsi, pH, vaskularisasi, serta keberadaan cairan dan isi kolon. Absorpsi obat melalui mukosa rektal terutama terjadi melalui difusi pasif yang dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan faktor fisiokimia obat. Berikut ada referensi yang saya gunakan.